Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 12 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. KONI Ambon buka seleksi jabatan Ketua Umum terbuka bagi seluruh tokoh olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon membuka proses seleksi untuk jabatan Ketua Umum atau KETUM periode 2025-2029. Tahapan ini akan mulai Senin 14 April 2025 mendatang. Proses ini merupakan bagian dari persiapan menuju musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Potlop yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan KONI Ambon, Saidna Azhar bin Tahir mengatakan, pembukaan seleksi ini terbuka bagi seluruh tokoh olahraga, baik dari internal pengurus cabang olahraga atau cabur maupun kalangan profesional yang memenuhi persyaratan. Menurutnya, waktu pendaftaran dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat di kantor KONI Ambon, kawasan Taman Patimura Park, Ambon. Setelah pendaftaran dilanjutkan dengan tahapan pengembalian berkas pada tanggal 19 sampai 22 April 2025. Pada 23 dan 24 April dilanjutkan dengan tahapan pemenuhan kelengkapan berkas. Kemudian 24 sampai 25 April dilakukan sosialisasi atau pengumuman. Informasi lainnya, Tribuners, Tribuners, Wakil Bupati kunjungi BPS Maluku Tengah, ini yang jadi atensi. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata kunjungan ke Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 11 April 2025 kemarin. Dalam kunjungan itu, Wapup disambut pegawai BPS Malteng dan melangsungkan pertemuan menindaklanjuti kondisi makroekonomi Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pertemuan itu, Wapup Mario Lawalata bangun koordinasi perencanaan sensus ekonomi oleh BPS untuk tahun 2026. Ia menyebut Pemda akan bangun komunikasi agar sensus ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kebetulan saat kunjungan, pimpinan lagi bertugas di Ambon, akhirnya disambut oleh teman-teman BPS. Dalam perbincangannya, mereka menyampaikan semua data terkait inflasi, kemiskinan ekstrim, dan pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan BPS Kabupaten telah presentasikan semua data dan sudah diserahkan ke Pemda, serta menjadi acuan bagaimana proyeksi atau kerja Pemda di bulan-bulan ke depan untuk menekan angka inflasi, mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mario mengaku langkah yang dilakukan tahun lalu, yakni gerakan pasar murah, intervensi Pemda melalui subsidi barang, sehingga saat ini masih menggunakan cara yang sama. Mario juga mengungkapkan faktor penyumbang inflasi di Maluku Tengah, diantaranya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Rilis inflasi di bulan Maret itu kita di angka 5,07. Dan dari hasil rilis itu ya saya ditemani oleh Pak Iksan, staf ahli, untuk bagaimana kita ke kantor BPS. Di sana saya menanyakan tentang apa saja
yang menyebabkan tingkat inflasi kan di Kabupaten Maluku Tengah itu lumayan tinggi, di angka 5,07. Tapi ketika di kantor BPS, kebetulan ibu pimpinan lagi bertugas di Ambon dan diterima oleh teman-teman BPS. Ketika diterima dan di situ teman-teman BPS mereka menyampaikan semua data, mulai dari inflasi dan juga tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dan juga tentang pertumbuhan ekonomi. Kemarin saya diskusi sama Pak Bupati dan Pak Bupati arahkan ke saya untuk bagaimana memfokuskan untuk inflasi, kemiskinan ekstrim dan juga kita melihat pertumbuhan ekonomi. Langkah jangka pendek yang sudah dilakukan di pemerintahan tahun lalu yaitu ada gerakan pasar murah, ada intervensi subsidi dan itu berjalan dengan baik. Dan dalam jangka pendek yang kita lakukan di 2025 di bulan April ini sama seperti itu, yaitu tentang intervensi ke subsidi dan juga ya kita mencegah harga-harga yang dimiliki di pasar. Tapi memang yang pertama itu beras, ada dengan listrik juga. Yang paling pokok itu ikan itu ada 3 jenis yang penyumbang inflasi juga. 3 jenis itu ya tadi ada ikan selayar, ada ikan cakalang, ada satu lagi kalau masuk ikan momai. Jadi jenis ikan itu yang memang jangka panjangnya kita harus mempunyai sebuah kolesterol pendingin ya untuk stok. Jadi ketika ikan lagi banyak ya kita stok. Ya ketika lagi ikan agak tinggi ya stoknya. Wakil Bupati kunjungi BPS Maluku Tengah, ini yang jadi atensi. Untuk pelajar terdampak konflik di Seram Utara. Pemda Maluku Tengah hadirkan solusi pendidikan untuk pelajar terdampak konflik di Seram Utara. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi para pelajar yang terdampak situasi konflik sosial di Kecamatan Seram Utara. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Husein Mukadar mengatakan telah membentuk SMP kelas jauh di SD Negeri Rumah Olat sebagai langkah awal pemulihan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga hak anak-anak untuk tetap belajar di tengah masa pemulihan pasca konflik antar warga yang melibatkan beberapa negeri di wilayah Seram Utara, yakni Masihulan, Sawai, dan Rumah Olat. Sebagian siswa SMP Negeri 55 Maluku Tengah yang terletak di negeri Sawai berasal dari Masihulan dan Rumah Olat. Namun, akibat situasi yang belum sepenuhnya pulih, para siswa mengalami trauma dan merasa belum siap kembali ke sekolah induk. Selain memfasilitasi tempat belajar, Dinas Pendidikan juga tengah menyiapkan perlengkapan sekolah seperti seragam dan sepatu. Banyak siswa tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka saat situasi darurat terjadi. Mukadar juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan sekolah permanen di wilayah terdampak sebagai bagian dari upaya jangka panjang pemulihan pendidikan.
Mas Bulan sendiri kan kemarin setelah Pak Bupati kunjungan ke sana kemudian memerintahkan dari Dinas Pendidikan khususnya untuk melihat siswa yang berdampak langsung, yaitu untuk siswa di SMP ya, SMP 55 Maluku Tengah itu kan ada di Sawai. Siswa SMP itu kan ada yang berasal dari Masibulan dan ada yang dari Rumah Olah. Yang dari Masibulan itu ada jumlahnya 22 orang. Kemudian dari Rumah Olah itu 33 orang. Jadi jumlah semua itu 55 orang. Sehingga Pak Bupati menginstruksikan supaya mereka dibuat kelas jam. Nah, tadi juga sudah mulai aktivitas masuk dan sekolahnya sudah disiapkan. Dan juga tadi rapat bersama dengan Pak Bupati untuk bantuan seragam sudah disiapkan juga. Dan dalam beberapa hari ke depan ini akan disalurkan oleh Pak Bupati. Pegawai Pemkab Maluku Tengah kerja bakti bersih-bersih kantor hingga jalanan. Sesuai arahan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melaksanakan kerja bakti pada Jumat 11 April 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara atau ASN maupun tenaga honorer. Sebelum melaksanakan kerja bakti, seluruh pegawai mengikuti rangkaian apel pagi yang dipimpin oleh Bupati. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur, para pegawai berkumpul di halaman kantor Bupati Maluku Tengah, kemudian berpencar ke pos-pos yang akan dibersihkan. Pembersihan dilakukan mulai dari kantor Bupati Maluku Tengah, kantor-kantor instansi OPD Pemda, hingga menyisir jalan protokol yang berhadapan langsung dengan Baileo Insinyur Soekarno. Para pegawai membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar gedung dan langsung membakarnya. Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dalam arahannya mengatakan bahwa kerja bakti merupakan wujud nyata kontribusi semua pihak terhadap upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Tentu, kata dia, ini adalah wujud nyata kontribusi pemerintah terhadap upaya menciptakan lingkungan yang bersih. Selain berpesan soal penataan lingkungan, Bupati juga menegaskan kembali ihwal disiplin pegawai. Menurutnya, disiplin adalah harga mati bagi seorang aparatur. Disiplin bukan hanya soal jam masuk dan jam pulang kantor, tetapi juga kedisiplinan dalam berkinerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga etika. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Aliansi Pemuda Perumda dan OKP Cipayung Seruduk Polres minta usut tuntas bentrok di Maluku Tenggara.
13 Maret. Aliansi Pemuda Pemda dan Waktu itu saya juga pernah melapor ke Polsek. Dan kebetulan ada Pak Kapolres dan Pak Kapolres. Jumat 11 Tetapi April sangat disayangkan upaya 2020. pencegahan. Aksi tersebut merupakan buntut dari lambannya penanganan kasus bentrok antara Ohojang dan Perumda yang terjadi kurang lebih 3 tahun berjalan. Dari pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15.16 waktu Indonesia Timur, masa aksi tiba di Polres dan langsung mulai orasi. Di mana dalam orasi tersebut, moderator Domi Rahail Jaan menyoroti kinerja Polres Malra yang lamban dalam penanganan bentrok dan terkesan tebang pilih terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Terhitung sejak tahun 2022 hingga 2025, konflik antar warga tersebut tak kunjung usai. Mulai dari Juli tahun 2022, terdapat korban luka panah dan sebuah unit motor yang dibakar, hingga pembakaran terhadap salah satu rumah warga di Pemda akibat konflik antar warga pada tanggal 3 Mei 2024. Hingga saat ini, keluarga dari korban luka panah, pembakaran motor juga rumah sampai pada keluarga korban penembakan, belum menerima kejelasan dari kepolisian mengenai identitas para pelaku. Padahal peristiwa tersebut terhitung sudah terjadi hampir sejak 1 tahun lalu. Lambatnya proses penegakan hukum justru akan menjadi alasan utama agar konflik terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya korban-korban yang berjatuhan di kemudian hari. Penegakan hukum sejatinya menjadi solusi terakhir untuk mencapai keadilan bagi mereka yang berposisi sebagai korban. Setelah melakukan aksi kurang dari 1 jam, masa aksi kemudian ditemui Kapolres Malra AKBP Frans Duma. Tapi solusi yang paling fundamental ialah bapak-bapak aparat kepolisian melalui sebuah intelijen keamanan harus mampu melakukan mapping dan kompetensi konflik yang terjadi di masyarakat saudara. Terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mau ketemu sama beliau, tapi beliau terus ketemu kami. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.